Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, di mana tutorial ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah DNS server dan mail server pada eh, Linux Debian 10. Nah, tapi di sini nanti yang akan kita gunakan semuanya menggunakan instalasi aplikasinya serba online. Jadi di sini nanti kita akan menyeting beberapa repositori uh, agar kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi tersebut secara online. Nah, di sini saya itu sebenarnya sudah membuka satu web yang isinya itu adalah alamat dari repositori Debian itu sendiri. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita akan melakukan yang namanya login terlebih dahulu ke root pada server yang kita miliki. Nah, di sini saya akan melakukan remote SSH nantinya. Jadi yang saya butuhkan itu hanyalah mengetahui IP address dari server ini. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa alamat IP server ini dengan perintah IP address. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Nah, alamatnya ada di sini. Oke, 192.168.109.234. Oke. Jadi ini alamat IP servernya. Di sini saya akan saya catat terlebih dahulu di notepad saya, karena tujuannya nanti untuk mempermudah saya untuk mengakses servernya. Nah, oke. Di sini saya akan melakukan konfigurasi yang namanya SSH terlebih dahulu, agar nanti SSH-nya bisa di remote menggunakan dan login menggunakan user root-nya. Karena kalau SSH-nya tidak dikonfigurasi terlebih dahulu, maka kita hanya bisa masuk menggunakan user biasa dari servernya. Nah, di sini saya akan setting dulu nano spasi /etc /ssh /sshd config. Nah, di sini yang kita rubah itu adalah bagian ini permit root login. Di sini kita ganti menjadi yes. Kemudian kita simpan yes dan enter. Nah, bagi yang sudah menyeting SSH itu tidak perlu disetting lagi seperti ini ya. Karena kebetulan ini SSH-nya baru saya install, makanya saya harus menyeting terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya bisa melakukan yang namanya restart SSH-nya terlebih dahulu dengan cara /etc /init.d/ssh restart. Enter. Nah, SSH-nya sudah restart. Sekarang saya akan remote server ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah saya nanti melakukan copy paste repository ini. Nah, oke, alamat IP dari si servernya ada di sini. Oke, ini saya copy, kemudian paste, open, save. Nah, di sini kalau tadi kita tidak melakukan konfigurasi di SSH, maka kita tidak bisa masuk menggunakan root seperti ini. Nah, karena tadi sudah kita setting, saya sudah setting, maka saya sudah bisa masuk melalui user ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan beberapa konfigurasi. Di sini DNS server terlebih dahulu.
dengan kebutuhan aplikasi yang akan diinstal itu adalah ada 3 ini ya. Nah, pertama saya akan lakukan yang namanya pengecekan apakah server saya ini sudah terkoneksi dengan internet atau belum, dengan perintah apt dengan ping www.google.co.id. Nah, oke, ini sudah connect dengan internet. Nah, selanjutnya saya akan membuat yang namanya atau mengkonfigurasi dan menginstal terlebih dahulu aplikasi yang dibutuhkan oleh DNS server. Nah, sini saya akan masukkan perintah sesuai dengan yang ada di belakang ini. Nah, sesuai yang ada di sini, apt-get install bin 9. Maka di sini saya akan ketik apt-get install bin 9. Enter. Oh iya. Ya, mohon maaf, ini karena repositorinya belum dimasukkan ya. Jadi repositorinya saya akan masukkan dulu dengan perintah mengedit repositori adalah nano spasi slash etc slash apt slash source list. Nah, di sini saya akan mengcopy pastekan repositori yang ini. Nah, caranya di sini untuk yang repositori DVD-nya di sini saya akan tutup seperti ini. Terus saya akan klik kanan langsung di sini, klik kanan langsung di sini, nanti akan ke paste otomatis. Setelah itu tinggal di Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, selanjutnya perintahnya adalah apt-get install apt-get update ya. Nah, kita update terlebih dahulu agar repositorinya bisa terbaca dan kita bisa menginstal semua aplikasinya secara online. Oke, ini sudah terupdate. Saya akan lanjut apt-get install bin 9. Tekan tombol Y terus enter. Oke. Oke, selanjutnya kita menginstal yang DNS utils apt-get install DNS utils, enter, yes. Terus kita menginstal yang namanya resolve.conf-nya dengan perintah apt-get install resolve.conf. resolve.conf ya. Jadi yang akan kita install ini adalah resolve.conf-nya ya. Jika sudah, kita tekan enter, maka ini akan lanjut penginstalannya dan sudah selesai. Di sini kebutuhan untuk DNS-nya sudah selesai semua, maka kita melanjutkan ke bagian B ini ya. Konfigurasi host, terus konfigurasi named.conf-nya, kemudian mengcopy file database. Di sini ada yang DB lokal dan DB 127 menjadi nanti database yang kita akan gunakan sebagai koneksi DNS server yang akan kita miliki. Kemudian terakhir baru kita melakukan konfigurasi resolve.conf-nya. Nah, sekarang kita akan menyeting hostnya terlebih dahulu. Berarti kita akan ke langkah ini dulu. Nah, perintahnya adalah nano
Ini saya perbesar. Ini saya perbesar. Nano spasi slash etc slash bin slash named.conf. Nah, kita enter. Di sini kita akan mengedit di bagian sini. Nah, jadi kita akan ngedit di bagian sini. Nah, zone-nya kita masukkan di sini. Zone. Oke, salah ya. Kita belum melanjutkan ke sini dulu. Kita ke ini terlebih dahulu. Tadi konfigurasi host ya. Nano spasi slash etc slash host. Nah, di sini tulisannya seperti ini. Pastikan sudah benar seperti ini tulisannya. Jangan sampai nanti salah mengetik. Nah, jika tulisan yang kita ketikkan tadi sesuai, maka yang muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan merubah baris yang kedua. Ini digantikan dengan IP dari server kita sendiri, yaitu tadi 234 ya. Jadi 234. Nah, kemudian kita tab di sini. Kita masukkan domain yang akan kita buat. Contoh di sini saya akan buat domain seperti ini. mp smk bisa.edu. Nah, di sini hanya merubah yang namanya IP address di bagian sini tanpa menghapus yang namanya Debian-nya karena ini adalah nama hostnya. Kemudian kita hanya menambahkan nama domainnya di bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita bisa menyimpannya dengan menekan Ctrl X pada keyboard, terus tekan tombol Y, dan kemudian Enter. Nah, untuk hostnya sudah selesai. Selanjutnya kembali tadi ke bagian named.conf-nya. Di sini perintahnya seperti ini. Nano spasi slash etc slash bin slash named.conf. Enter saja. Nah, ini tadi karena tadi saya sudah membuka tapi saya keluarkan secara paksa jadinya seperti ini. Nah, di sini saya tinggal menekan yang namanya tombol Y, harusnya langsung muncul. Nah, di sini udah muncul. Kembali tadi konfigurasinya. Nah, di sini ditambahkan zone. Nah, nama domainnya mp smk bisa.edu tanda kutip kurung awal pembuka. Kemudian tipenya adalah master. Kemudian tempat meletakkan file database di mana. Nah, slash etc slash bin. Nah, ini nama filenya nanti. Nah, contoh di sini nama filenya nanti saya gunakan adalah mp di sini. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai nama file database. Nantinya itu kita akan mengcopy yang namanya db lokal menjadi dbmp dan mengcopy db127 nanti menjadi database yang lainnya. Nah, di sini saya kasih contoh dulu yang ini. Terus kurung awal penutup titik koma. Nah, zone yang kedua ini adalah IP dari server kita, tapi ditulisnya itu adalah mulai dari oktet ketiga, kedua, dan pertama. 109.168.192. Nah, kemudian in addr.arpa
Oke, di sini ada yang kurang, jangan sampai lupa tanda kutipnya. Kemudian kurung awal pembuka. Nah, tipenya juga master. Selanjutnya filenya, tempat filenya berada. File /etc /bin / Oke, di sini saya kasih kayak gini. Kurung kural penutup terus titik koma. Nah, di sini sebelum menyimpan konfigurasinya, periksa baik-baik terlebih dahulu, jangan sampai ada konfigurasi yang ini ya. Jangan sampai ada konfigurasi yang istilahnya itu kekurangan kurang satu simbol atau kata-katanya yang kurang. Nah, nanti kita akan mengcopy dua file. Nah, satu menjadi ini, satunya yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke direktori bin ya. cd spasi /etc /bin. Nah, di sini kalau kita ls melihat isi dari sini, dari folder atau direktori bin ini, di sini terdapat yang namanya db lokal dan db127. Nah, database ini yang akan kita copy. Nah, cara mengkopinya adalah cp db.local menjadi db sesuai dengan yang ada di named.com tadi, berarti mp, kemudian enter, terus cp db 127 menjadi db192. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di dalam named.com tadi. Kalau tidak, nanti tidak akan bisa terkoneksi. Nah, selebihnya kita akan mengedit. Nah, di sini kita akan mengedit. Berarti kita sudah masuk di bagian ketiga ini. Nah, oke, mengedit database yang mp terlebih dahulu. Perintahnya nano db.mp. Enter. Nah, di sini semua yang bertuliskan localhost ini harus kita rubah menjadi nama domain tadi. Nah, caranya gimana? Nah, di sini sebenarnya kalau mau manual ini bisa dihapus satu-satu terus diedit. Tapi kalau mau cepat untuk konfigurasinya, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya Ctrl W. Nah, Ctrl W, terus kita pilih yang namanya Ctrl R. Nah, di sini kita cari dulu nih local host. Terus kita enter. Nah, setelah kita enter, tuliskan. Nah, jadi tulisan localhost tadi jangan sampai berbeda dengan tulisan yang ada di sini ya. Ini harus sama. Nah, setelah ini kita tuliskan localhostnya mau diganti menjadi apa. Nah, tadi domainnya adalah mp smk bisa .edu. Nah, setelah itu kita tekan enter. Terus di sini kita tekan tombol A ya. Nah, maka semua yang bertuliskan localhost ini akan berubah semuanya. Nah, selanjutnya kita tinggal merubah yang ini, bagian sini. Nah, di sini kita akan rubah kayak gini, 192.168.109.234 tadi ya. Nah, jadi yang dimasukkan di sini adalah alamat IP dari si servernya. Nah, sedangkan yang di bawah ini kita bisa edit menjadi, karena yang nanti pasangannya adalah mail server, maka di sini kita kasih mail. Setelah itu, yang kita lakukan memasukkan IP yang sama dengan yang ada di atas. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, pastikan baik-baik. Ingat, jangan sampai ada simbol yang hilang. Tadi kita hanya mengedit yang namanya localhost-nya dengan
menambahkan IP address di sini. Nah, jika sudah, tinggal di Ctrl X, terus tekan tombol Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita mengedit yang DB192-nya. Nano spasi DB192. Enter. Nah, di sini sama juga, semua localhost-nya harus kita ganti. Ctrl W. Nah, jadi kita Ctrl W dulu. Kemudian Ctrl R. Nah, Ctrl W, Ctrl R, terus tuliskan localhost-nya. Ingat, jangan sampai berbeda antara tulisan localhost di sini dengan di sini. Karena nanti tidak bakalan ketemu atau tidak bakalan bisa di-replace. Nah, jika sudah, tekan enter. Kita masukkan domainnya, mp smk bisa .edu tadi, kayak gini. Terus kita enter, terus klik atau tekan tombol A. Nah, semuanya sudah berubah dan kita tinggal mengedit manual yang ada di sini. Nah, di sini kita menghapus dan memasukkan oktet terakhir atau oktet keempat dari IP kita. Jadi, tadi itu oktet terakhirnya adalah 134. Karena oktet pertamanya adalah 192, terus 168 yang kedua, terus yang ketiganya adalah 109. Nah, ini adalah ekornya atau oktet terakhir dari IP address-nya. Nah, setelah seperti ini, dicek kembali apakah ada yang kurang atau tidak. Jika sudah tidak ada lagi yang kurang, tinggal di Ctrl X, Y, dan tekan enter. Nah, di sini untuk bagian DNS-nya, settingan database-nya sudah selesai dan NOS-nya. Sekarang kita masuk ke resolve.conf. Nah, resolve.conf di sini saya sudah tuliskan panjang seperti ini. Ini saya tinggal copy aja sebenarnya. Nah, saya tinggal paste di sini. Ini kenapa saya copy paste? Karena kalau ditulis ini terlalu panjang ya. Nah, ini tekan enter. Maka name servernya kita masukkan di sini. Name server. Nah, name servernya kita masukkan IP dari servernya kita nih. Nah, setelah kita masukkan kayak gini, kita tinggal menyimpannya lagi dengan perintah Ctrl X, Y, dan enter. Nah, sebenarnya setelah kita lakukan kayak gini, kita harus mengecek file resolve.conf ini dengan perintah nano spasi /etc /resolve.conf. Nah, setelah itu kita tinggal buka, kita cek. Nah, oke, di sini belum masuk ya. Nah, nanti kita akan coba restart resolve.conf-nya dengan DNS-nya terlebih dahulu. Nah, oke, di sini masih IP di sini masih DNS server internetnya saya. Tapi bagian search-nya sudah muncul di sini. Oke, search-nya masih menggunakan nama domain saya juga ya. Ini domain web saya ya. Nah, sekarang saya akan coba keluar dulu dari sini. Saya kembali lagi ke sini. Enter. Oke. Di sini saya tambahkan search. Search-nya adalah mp terus smk bisa .edu. Nah, setelah seperti ini kita tinggal Ctrl X lagi, Y, dan enter. Nah, setelah ini selesai, kita merestart. Yang pertama itu sudah jelas, kita restart adalah resolve-nya, terus kita restart juga bin 9-nya. Pertama, bin 9-nya terlebih dahulu. /etc /init.d /bin9 restart. Setelah itu /etc /init.d /resolve.conf restart.
Oke, setelah di restart, saya akan cek kembali di bagian yang ini. Ya. Nah, di sini udah masuk nih name servernya saya. Ketika sudah masuk kayak gini, kita biarkan saja, kita biarkan kayak gini, dan ini jangan dihapus di bagian bawah ini. Karena di bagian bawah ini adalah DNS yang menghubungkan kita ke internet. Jadi server kita sekarang ini terkoneksi dengan internet. Jika ini kita hapus, nanti kita tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, untuk keluarnya tinggal ditekan Ctrl X saja. Nah, untuk DNS kita tinggal menguji cobanya dengan nslookup 192.168.109.234. Ini adalah IP server, kita lihat. Nah, di sini sudah bisa, tidak ada error lagi. Nah, di sini saya akan copy filenya, terus nslookup nama domainnya yang kita buat tadi. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini juga sudah normal semua. Nah, pastikan yang muncul di sini adalah alamat IP dari server. Nah, bukan alamat IP dari localhost. Biasanya jika yang muncul di sini adalah localhost, coba uji coba pertama itu adalah merestart file atau merestart server kita terlebih dahulu, yaitu di reboot ya. Nanti kalau memang tetap tidak muncul IP servernya, maka coba periksa kembali ke bagian database dan named.conf tadi yang sudah kita setting. Oke, di sini DNS-nya sudah selesai nih. Berarti kita tinggal lanjut ke bagian mail server. Nah, untuk mail server sendiri sebenarnya saya itu punya modul yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini konfigurasi mail servernya itu seperti ini. Nah, ini saya sebenarnya tinggal menguji kembali apakah modul saya ini masih bisa digunakan sampai saat ini atau tidak, karena Debian yang dibahas di sini adalah Debian 8. Sedangkan Debian yang saya gunakan adalah Debian 10. Nah, oke. Di sini kita akan menginstal aplikasi mail server terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua, yaitu Postfix Dovecot IMAP D dengan Dovecot POP3D. Nah, cara menginstalnya adalah, maka ini kita harus ketikkan kembali ke sini. Nah, jadi diinstal kembali ke sini. Nah, setelah itu tinggal setelah kita ketik, pastikan semua tulisannya benar sebelum kita menekan enter. Kalau semuanya sudah benar, kita tinggal tekan enter saja nih. Nah, akan muncul pertanyaan kayak gini, tekan tombol Y, terus enter. Nah, di sini kita tinggal menunggu prosesnya, penginstalannya, karena proses ini akan berjalan lumayan. Nah, oke, setelah seperti ini muncul bagian seperti ini, kita tinggal klik tombol tab agar tombol OK-nya aktif. Setelah itu tekan tombol enter. Nah, terus bagian ini kita memilih yang namanya internet site ya, jangan pilih yang lain. Kemudian untuk bagian ini sesuai dengan pastikan ini sudah sesuai dengan domain kita tadi. Kalau sudah, tinggal kita tab lagi, tombol tab ke OK, terus enter. Nah, penginstalan akan terus berlanjut seperti ini. Nah, kita tinggal menunggu proses ini selesai, kemudian kita akan melakukan nanti beberapa konfigurasi di dalam, dan kita mengujinya apakah nanti konfigurasi mail server ini berjalan atau tidak. Tapi nantinya saya hanya membuat mail server ini untuk pengujiannya hanya sebatas di server ini saja dulu, karena nanti untuk menggunakan di aplikasi saya akan bahas secara langsung di kelas. Nah, Oke, yang kita akan konfigurasi selanjutnya adalah main CF-nya. Nah, dengan perintah sebagai berikut. Nah, nano spasi /etc/postfix /main.cf. Nah,
Jadi perintahnya ada di sini, bisa dilihat di bagian bawah sini. Tekan enter. Nah, di sini kita mencari satu baris, ya. Bukan mencari satu baris, tapi kita ke baris paling bawah dan menambahkan, nah ini, kita menambahkan yang ini, ya. Nah, di sini saya copy saja. Nah, jadi di sini di servernya ini tadi yang kita remote ini, kita langsung ke baris paling bawah. Nah, di sini dia. Setelah itu kita masukkan konfigurasi ini di sini. Silakan diketik dengan baik, jangan sampai ada yang salah. Ingat di sini semua tanda, simbol dan kode baca itu harus jelas, jangan sampai ada yang salah. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita simpan dengan menekan Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjut ke bagian, nah ini, rekonfigurasi postfix-nya dengan perintah dpkg rekonfigur postfix, ya. dpkg rekonfigur postfix. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini ini sebenarnya tampilan yang di awal tadi ketika kita menginstal postfix dan postfixnya tadi, ya. Nah, sekarang kita tinggal tap lagi ke OK. Nah, kita pilih tetap masih sama dengan yang pertama, yaitu internet site. Nah, di sini masih tetap, kita enter saja. Nah, untuk yang ini, oke. Ini kita kosongkan, ya. Jadi ini kita kosongkan, langsung enter. Nah, di sini tidak ada juga yang ditambahkan, langsung di enter saja. Nah, di bagian sini kita pilihnya adalah no. Nah, setelah itu di sini baru kita menambahkannya. Di bagian local network kita tambahkan 0.0.0/0. Hanya menambahkan ini saja di bagian belakang. Tapi jangan lupa ini ada spasi antara 128 dengan 0.0.0-nya, ya. Nah, setelah itu kita tinggal tap lagi ke OK, tekan enter. Nah, ini di enter saja, tidak usah diisi, biarkan seperti itu. Nah, ini juga biarkan seperti itu. Nah, di sini yang kita pilih adalah IP versi 4. Terus kita enter. Nah, kita tunggu nih sampai selesai seperti apa. Nah, setelah itu kita mengedit yang namanya satu file lagi. Nah, yaitu mailconf-nya. Di sini ada perintahnya. Saya akan copy saja. Oke, selanjutnya saya akan paste perintahnya di sini. Nah, pastikan penulisannya semuanya jelas, tidak ada yang salah, tanda bacanya, terus titiknya di situ tidak ada yang salah. Sehingga ketika kita tekan enter, maka kita akan bisa masuk seperti ini. Nah, di sini kita mencari satu baris. Baris yang kita cari itu, nah, baris yang ini, my location. My location, ini kita harus ganti. Bagian ininya harus kita ganti. Nah, di sini sudah ada, gantinya itu menjadi, nah, ini. Ya. Nah, gantinya itu di sini akan saya hapus dulu. Nah, ini harus sesuai tulisannya dengan yang pertama tadi, yang di bagian main CF. Jangan sampai salah atau berbeda. Kalau berbeda nanti tidak akan bisa terkoneksi satu sama lain.
Nah, setelah itu kita tinggal melakukan Ctrl X, terus tekan tombol Y, kemudian tekan tombol Enter. Nah, selanjutnya kita merestart yang namanya postfix dan dovecode-nya. Nah, perintahnya ada di sini. Kita bisa lihat. Terus Enter. Dan yang terakhir yang ini. Nah, Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu cara membuat yang namanya user. Nah, di mana user ini nanti akan kita gunakan masuk menjadi user emailnya kita. Nah, di sini di modul yang sudah saya buat itu ada perintahnya. Nah, di sini diperintahkan cara membuatnya seperti ini. Kita masuk ke direktori home terlebih dahulu. cd space / home, enter. Nah, setelah itu kita buat yang namanya user, add user. Misal di sini saya gunakan user 1. Saya tekan enter. Nah, passwordnya apa? Misal passwordnya 1234. Enter. Kemudian masukkan lagi 1234. Enter. Kemudian untuk full name-nya user 1. Kemudian kita tekan enter. Tekan enter lagi. Enter lagi. Enter. Dan enter. Terus kita tekan tombol Y. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita buat satu user lagi, karena nanti kita akan menguji apakah kedua user ini atau kedua nama ini bisa saling mengirim pesan atau tidak. Nah, di sini add user 2. Nah, ini user 2, yang tadi user 1. Enter, passwordnya misal tadi 1234, sekarang passwordnya 5678. Enter. 5678. Enter. Full name-nya adalah user 2. Enter. 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 Enter lagi. Kemudian tekan tombol Y. Kemudian enter. Nah, di sini pembuatan usernya sudah selesai. Tinggal melakukan yang namanya uji coba. Nah, melakukan uji coba itu bisa kita lihat di sini. Nah, uji coba itu dengan menggunakan telnet. Nah, di sini di modul saya itu seperti ini. Jadi telnet, kemudian nanti ada nama. Oke. Telnet, kemudian nama domain kita tadi, kemudian portnya adalah port 25. Nah, kita akan coba dulu mengirim pesan dari user 1 ke user 2. Caranya adalah tadi telnet, kemudian mp, smk bisa, .edu, portnya adalah 25. Nah, di sini ada beberapa tulisan yang ini harus saya lihat karena memang ini ya. Oke. Di sini mail from titik 2 user 1. Nah, berarti ini kita mengirim dari user 1, kemudian RCPT-nya atau reseptunya ke
user 2 ya. Jadi user 1 akan mengirim ke user 2. Nah, di sini tinggal kita buatkan apa nama filenya, misal uji coba mail server. Nah, setelah itu tekan enter. Isi dari filenya adalah hello. Ini adalah uji coba pengiriman file dari user 1. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, terus titik, terus enter lagi. Kemudian kita keluar dari bagian situ ada dengan perintah quick enter. Nah, maka oke, di sini ada perintah yang error ya. Not recognize. Oke. Kita akan ulang kembali ya. Di sini saya akan ulang kembali. Mail from titik 2 user 1 SCPT to user 2. Oke, saya coba gini aja ya, data yang singkat. Kemudian oke, data hello, ini uji coba mail dari user 1. Setelah itu kita tekan enter, titik, enter lagi. Oke, hasilnya tidak error seperti di atas tadi. Jadi ini ternyata ada yang salah karena karakternya itu tidak diterima. Tadi saya tidak perhatikan, saya langsung asal tulis saja. Nah, ini yang kedua yang benar ya. Nah, terus di sini saya keluar quit enter. Nah, setelah itu saya akan coba mengirim file dari sini, dari user 2 nya tadi. Perintahnya sama, yaitu telnet seperti biasa. Nah, cuma bedanya di sini yang kita gunakan adalah mail from-nya adalah user 2. Enter, terus RCPT to user 1. Oke, data. Kemudian di sini saya masukkan ini adalah uji coba mail dari user 2. Enter, kemudian titik, enter lagi, kemudian quit enter. Nah, sudah keluar nih. Nah, jadi sekarang kita tinggal mengecek apakah file ini masuk di user kita tadi atau tidak. Nah, tadi kita sudah membuat user. Nah, kenapa kita masuk ke bagian home? Ini karena kita tadi membuat user itu di folder home ini. Nah, kalau di sini kita kita masukkan perintah ls enter. Nah, maka di sini ada user 1 dengan user 2. Sekarang saya coba masuk ke user 1. User 1. Enter, terus saya ls. Nah, ini ada file dir di sini ada file dari maildir. Nah, sekarang saya akan coba buka maildirnya, cd maildir ls. Nah, maka di sini itu akan berisi beberapa settingan. Nah,
Nantinya kita bisa mengakses lebih bagus, lebih baik tampilannya jika kita menggunakan aplikasi pendukung yang lain. Nah, nantinya kita akan lanjut di bagian yang namanya webmail ya. Jadi ini hanya sebatas menginstal mail servernya dulu dengan menguji mail servernya dulu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum sebelum kita menginstalkan aplikasi pendukung yang lain seperti eh, menggunakan yang namanya webmailnya. Nah, oke, saya kira videonya cukup sampai di sini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.